Ada lagi nih yang bilang, Pak, aku lagi ngerasa kaget sama dunia kerja dan politiknya. Menurut Bapak, aku sebagai seseorang yang baru, fresh graduate yang baru 6 bulan kerja, ada saran nggak? Aku kaget dunia kerja ternyata sekeras itu. Halo, kawan Ricci, balik lagi bersama saya Ricci Wijaya di channel YouTube-nya saya pastinya, yaitu Ricci Wijaya. Dan kali ini ada di segmen Room to Ask. Yang kemarin sempat saya beberapa waktu lalu memberikan pertanyaan di IG story-nya saya. Itu perihal mengenai dunia kerja, dunia baru. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul ya terkait dengan dunia kerja dan dunia baru ini. Memang beberapa waktu lalu banyak mahasiswa kita, terutama di Trisakti, yang baru menyelesaikan tugas akhir skripsinya. Jadi sudah pasti akan banyak nih sarjana-sarjana baru yang siap untuk bekerja atau siap untuk ikut serta dalam kehidupan profesional setelah ini. Nah, untuk kita ada beberapa pertanyaan, coba kita jawab atau coba kita bacakan ya beberapa statementnya. Yang pertama, itu bicara mengenai bagaimana menghadapi teman kerja yang rese. Nah, teman kerja yang rese ini dalam hal apa dulu? Kalau misalnya dia rese dalam hal personal, nah ini bisa teman-teman mungkin bukannya kita mau jadi pelapor atau apa ya. Pertama, menegur terlebih dahulu bahwa tindakan yang dilakukannya itu benar-benar tidak dapat kalian terima. Disampaikan saja, tapi sampaikan dengan baik ya. Nah, kalau emang sudah melewati batas resenya itu sampai dengan berkaitan dengan pelecehan seksual ataupun bullying ya dan sebagainya, mungkin bisa dilaporkan ke HR atau pimpinan langsung ya, supaya ini tidak ibarat kata dirawat ya, jangan merawat culture atau budaya-budaya yang kurang baik seperti ini. Tapi kalau misalnya rese perihal mengenai pekerjaan, nah ini juga secara profesional saja bisa dijawab. Tapi kalau posisinya, Pak, posisinya saya adalah junior dan saya mau nggak mau harus mengikuti. Ya, kalau ini saya sekali lagi, ini persepsi saya dan teman-teman boleh menggunakan, boleh juga tidak. Kalau saya pribadi, kalau saya sebagai junior lalu mendapati rekan kerja yang senior yang rese, pertama, selama hal tersebut ya tidak melanggar tadi yang saya bilang kaitannya dengan adanya bullying atau apa, saya akan coba untuk mengikuti cara mainnya dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai kepada masalah-masalah yang cukup krusial ya, nah ini yang saya udah pasti tidak bisa toleransi. Ini udah pasti tidak bisa toleransi. Tapi kalau yang lainnya masih bisa saya tolerir, nggak jadi masalah. Tidak menjadi masalah bagi saya. Saya akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu dengan seprofesional mungkin ya. Nah, itu untuk yang perihal rese. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi apabila kita mengalami culture shock di dunia kerja untuk pemula? Pasti mengalami ya. Nah, bagaimana caranya adalah lakukan penerimaan apapun yang terjadi di dunia kerja. Itu teman-teman harus pahami. Sebenarnya kalian sedang dalam masa apa nih? Dalam arti kata gini. Apakah teman-teman dalam masa kalian itu sedang diperkenalkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang notabene kalian nggak tahu sama sekali? Atau dengan aktivitas-aktivitas yang jauh dari kebiasaan sebelumnya waktu kalian kuliah? Ya, nah ini harus kalian lakukan penerimaan terlebih dahulu. Setelah kalian lakukan penerimaan, lalu di-adjust, lakukan penyesuaian. Ya sekiranya ya ada budaya yang tidak baik, itu pun tidak usah diikuti. Tapi kalau memang mengharuskan kita adanya nanti kerja lembur, adanya nanti kita harus melakukan kerja lintas unit dan sebagainya, atau ada culture atau budaya-budaya yang sekiranya itu baik sebenarnya, ikutin saja. Pasti itu akan terjadi, teman-teman. Nah, tadi balik lagi, lakukan penerimaan, lalu lakukan penyesuaian ya. Nah, kalau misalnya memang harus ada yang harus setelah kita melakukan penyesuaian, ternyata tetap kita tidak bisa melakukan penerimaan, itu dikomunikasikan dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita untuk mendapatkan advice bagaimana sih cara saya untuk bisa menerima kebiasaan di tempat kerja yang baru ini. Ya, itu yang harus teman-teman lakukan. Kalau teman-teman menyendiri, terus nggak ngapa-ngapain, cuma nanti menerima saja apa yang terjadi di lingkungan sekitar, maka lama-kelamaan itu kalian tumpuk. Lalu hasil akhirnya adalah kalian memilih untuk apa? Untuk resign dengan alasan kalian terbebani, mental kalian hancur dan lain sebagainya. Karena kalian tidak berusaha untuk berkomunikasi.
Nah, yang ketiga, dunia kerja kejam, Pak. Sebenarnya nggak kejam, cuma mungkin kakak atau abang ini belum melakukan penyesuaian saja, ya. Sebenarnya nggak kejam, mau dunia kerja, dunia kampus, dan sebagainya sama saja, ya. Tinggal kita bagaimana menempatkan diri dan posisi kita. Cari kerja, pusat karir solusinya. Jadi bagi teman-teman untuk lulusan Trisakti juga jangan lupa kita punya pusat karir Universitas Trisakti. Jadi kalau pengen cari kerja kunjungin aja untuk websitenya cdc.trisakti.ac.id. Jangan lupa register dan di sana ada beberapa informasi lowongan kerja dan juga kalian bisa mengakses untuk CV ATS di sana. Ya, nanti juga ada aplikasi untuk latihan interview dan lain sebagainya. Oke, perbedaan karakter antara kehidupan nyata dan kehidupan kerja. Jaga image, pentingkah? Penting. Nah, tadi kalau teman-teman sudah menonton di episode adulting sebelumnya, jadi ketika kita ingin mendapatkan personal atau melakukan personal branding untuk menjaga image itu sangat penting. Tetapi juga kita berproses untuk menjadi image yang sedang kita bentuk. Bukan cuma sekedar kita menjaga image, sifatnya manipulasi, lalu seolah supaya mereka suka sama kita, tapi sesungguhnya itu tidak kita sukai untuk kita lakukan. Lama-kelamaan itu akan jadi bom waktu dan teman-teman pasti akan menghindar, ya. Nah, kita baca lagi. Ada lagi nih yang bilang, "Pak, aku lagi ngerasa kaget sama dunia kerja dan politiknya. Menurut Bapak, aku sebagai seseorang yang baru, fresh graduate yang baru 6 bulan kerja, ada saran nggak? Aku kaget dunia kerja ternyata sekeras itu dan aku merasa kayak bingung sama tujuan hidupku sendiri. Kayak mungkin kan kalau dulu sekolah kita jelas, oh, abis SD, SMP, SMA, terus sampai lulus kuliah. Pas kerja gini aku jadi kehilangan arah mau ngapain. Ya, sebenarnya setiap orang punya tujuan ya. Mereka kerja itu untuk apa? Ada yang tujuannya adalah untuk mencari materi, ada yang tujuannya untuk menghabiskan waktu, ada yang emang untuk peningkatan karir, terus untuk untuk eksistensi, kehidupan sosial dan sebagainya banyak. Tergantung orang mau tujuannya apa. Nah, jadi harus dibuat roadmap karirnya dulu. Kalian punya karir itu mau jadi apa sih nantinya? Mau jadi profesional di bidang apa? Untuk sampai dengan jabatan tertentu itu stucknya ada di mana? Nah, itu harus kalian programkan. Jadi jangan punya cita-cita, saya mau jadi staff aja. Ngapain? Saya mau jadi teknisi aja. Ngapain? Tetapi kalian harus punya program. Wah, saya mau nanti suatu saat menjadi profesional di bidang apa dan menduduki jabatan apa. Nah, itu harus ada. Nah, itu supaya apa? Supaya teman-teman punya kayak apa yang harus saya lakukan ya? Improvement apa yang harus saya lakukan setiap tahunnya? Saat ini saya sudah memiliki kompetensi apa, besok saya mau meningkatkan apa dan sebagainya. Sehingga semuanya terukur. Jadi nggak ada yang namanya karir itu semuanya ada yang bilang, ya let it flow aja Pak. Nanti dapat karir. Enggak. Ya, itu bisa saja dapat, tetapi kemungkinan untuk bisa dipertahankan dengan kinerja baik itu presentasinya kecil. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Lanjut. Jadi Pak, balik lagi ke tujuan awal kita berkarir itu apa ya Pak? Dan fokus ke pekerjaan yang diamanahkan ke kita. Tapi kalau menurut Bapak, tekanan kerja seperti apa yang sebenarnya masih bisa ditolerir? Tekanan kerja itu besar toleransinya itu beda-beda. Teman-teman saya mentolerir sampai dengan saya diberikan pekerjaan 2, 3, 4, ada proyek baru. Terus saya diminta untuk menyelesaikan dalam deadline yang cukup cepat. Terus juga saya diminta untuk melakukan tanpa ada tambahan honor misalnya atau fee dan lain sebagainya. Saya bekerja tidak dengan didampingin tim, tidak mendapatkan pengarahan atau tekanan-tekanan lainnya. Jadi toleransinya itu tergantung kita. Nah, seberapa kuat kita menerima toleransi tersebut adalah dari background kita. Baik dari latar belakang pendidikan kita, kompetensi yang kita miliki, dan kemauan kita sendiri. Jadi, itu jawabannya pasti sangat subjektif ya. Nah, terus kalau mungkin dalam politiknya kan sudah ada solusi ya. Kita tidak perlu mengikuti dan menjadi pribadi atau karyawan yang mengerjakan amanah kita dengan baik. Sedangkan kalau dalam hal pekerjaannya sendiri, untuk mengukur takarannya sebenarnya hal tersebut hal yang lumrah untuk menjadi tekanan. Dan sebaliknya itu gimana ya Pak? Saya agak sedikit gamang ya untuk memahami pertanyaannya. Tapi coba kita ulangi lagi. Kalau mungkin dalam politiknya kan sudah ada solusi. Ya sudah, kita tidak perlu mengikuti gitu ya untuk politik. Biasanya kalau saya ada yang bertanya, Pak,
saya ada politik di tempat kerja itu gimana? Kalau saya selalu bilang, kalau memang kita tidak kompeten untuk mengikutinya, hindari, jangan mengikuti politik, gitu ya. Nah, terus karyawan yang mengerjakan amanah, yang penting mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, memberikan kinerja terbaik, gitu ya. Itu yang paling utama. Sedangkan kalau dalam hal pekerjaannya sendiri, untuk mengukur takarannya, hal tersebut hal yang lumrah untuk menjadi tekanan dan sebaliknya itu gimana. Jadi tadi tergantung kepada individunya. Teman-teman mau bilang ya ini wajar, oh ini enggak, ini kurang dan sebagainya, itu tergantung ya. Nah, kalau saya tadi balik lagi, jadi tekanan seperti apapun, pressure seperti apapun, karena saya orangnya tuh pengen belajar, saya pengen mendapatkan suatu wawasan yang jauh lebih lagi, jadi apapun saya terima gitu. Tekanan dalam bentuk apapun, ya, walaupun nanti akan mengganggu dalam banyak hal, ya. Terus Pak, menurut Bapak bagaimana caranya untuk membangun kebiasaan untuk berpikir positif? Dan apa bedanya berpikir positif dan membohongi diri sendiri menurut Bapak? Sebenarnya berpikir positif itu kita tidak boleh berasumsi tanpa dasar. Kita tidak boleh memiliki pemikiran-pemikiran yang dimana itu justru membuat kita tidak produktif, tidak kreatif. Itu yang dilarang. Nah, jadi kalau masalah membohongi diri sendiri atau apa, tergantung teman-teman ya. Ini contoh nih, misalnya ketika kita dihadapin, oh ada mutasi nih, mutasinya itu akan dilakukan secara random. Kalau orang yang tidak memiliki pemikiran positif, pasti bilangnya apa? Oh, karena pimpinan nggak suka sama saya. Pasti berpikir seperti itu. Oh, karena saya pengen dijegal. Oh, karena saya begini. Itu pemikiran negatif yang keliru. Maka kita coba berpikir positif apa? Oh, ini tantangan buat saya. Tantangan supaya apa? Supaya saya menjadi jauh lagi lebih bisa menguasai tempat 1, tempat 2, tempat 3, bidang baru dan sebagainya. Jadi itu yang harus ditanamkan, sehingga challenge ke diri kita adalah bagaimana kita mengembangkan diri. Bukan kita berpikiran tuduhan-tuduhan atau asumsi-asumsi yang mengarahkan untuk kepada kita tidak bisa berkembang. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi kalau bicara mengenai dunia kerja, dunia baru, ya dihadapin saja. Jangan bikin asumsi, tapi teman-teman punya prinsip. Jadi ketika kita bekerja, kita harus memikirkan apa sih target kita bekerja. Kalau cuma sekedar kita ingin mengumpulkan pundi-pundi saja, fokusnya ke sana. Tapi jangan fraud, ya. Tapi kalau kita punya targetnya adalah karir, maka fokus juga bagaimana kita membuat roadmap karir kita. Yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya adalah materi itu akan mengikuti dari kualitas kita. Jadi semakin kita berkualitas, semakin kita kompeten, semakin bisa dilihat oleh orang banyak bahwa kita mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, materi akan mengikuti. Jadi, jangan takut dengan dunia baru, dunia kerja, atau dunia karir kalian. Harus dimulai, bahkan untuk anak semester 1, harus juga punya roadmap karir dari sekarang. Oke, saya tunggu di dunia profesional. Pamit undur diri, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau menurut kalian konten ini sangat berguna. See you, bye-bye.